Nah, ini masuk ke dalam topik kita hari ini, bagaimana caranya kita menghitung value atau nilai. Ada dua pendekatan, yang pertama adalah relative valuation, yang kedua adalah intrinsic valuation. Saya akan mulai dari relative valuation terlebih dahulu. Jadi di relative valuation, itu mirip seperti kita membeli properti. Ketika kita membeli properti, kalau saya di Surabaya ini, mungkin ada yang dari Surabaya di sini bisa ketik di chat juga, harga tanah di misalnya daerah Manyar, misalnya Manyar Kartika gitu ya, itu pasti beda dengan harga di Kertajaya Indah. Harga per meter perseginya itu pasti beda. Meskipun kita membangun rumah yang sama, ukurannya, materialnya sama, tapi harga tanahnya itu bisa berbeda-beda. Kenapa kok tanahnya berbeda-beda? Kan tanahnya kan lapisan tanahnya kan sama aja, tanah liat gitu ya, atau ada batu-batunya dan seterusnya. Tapi kok bisa beda? Karena orang itu memvaluasi dua area ini di area yang berbeda. Sama seperti sektor atau industri, ada sektor-sektor yang divaluasi lebih tinggi. Nggak mungkin orang itu memvaluasi sektor consumer goods sama tingginya dengan sektor asuransi atau multi finance. Itu nggak mungkin. Pasti sektor consumer goods karena dirasa lebih tahan resesi, lebih tahan banting, pasti dia akan divaluasi tinggi. Itu konsep berpikir daripada relative valuation. Berarti saya tidak akan bilang kalau price to earning ratio 10, price to book value kurang dari 1, atau kurang dari 10, price to earning tadi kurang dari 10, price to book kurang dari 1, itu saya bilang murah. Belum tentu, bisa jadi sektor tersebut, misalnya sektor asuransi ya, selamanya dihargai murah, itu bisa terjadi. Saya juga nggak bisa bilang kalau price to earning ratio, kalau 15 atau 12 itu mahal. Bisa jadi kalau sektornya itu rata-rata di harga rata-rata di price to earning ratio 18, ketika dia turun di 12, pas kita bisa bilang kalau itu ada diskon. Misalnya Bank BCA, rata dia biasanya dihargai di price to earning ratio di atas 20. Tiba-tiba turun ke 15, ya saya bisa bilang kalau BCA itu ada diskon karena bayangkan saja misalnya di Kertajaya Indah yang harga tanahnya 40 juta per meter persegi, tiba-tiba dijual di harga 20 juta per meter persegi. Mungkin itu lebih mahal daripada tanah di Manyar Kartika yang harganya cuma 10 juta per meter persegi. Tapi saya bisa bilang, oh itu diskon. Untuk kelasnya Kertajaya Indah, kelasnya rumah-rumah mewah, dekat dengan kampus ya ITS dan juga mall-mall di Pakuwon dan juga dekat dengan Galaxy Mall gitu misalnya. Ya harga segitu sangat murah sekali, wong biasanya dijual di 40 juta per meter persegi. Intinya seperti itu. Itu adalah basic dari relative valuation. Sampai sini jelas ya? Bisa di-reply di chat kalau jelas. Oke, dan yang kita lakukan adalah simple, kita menghitung price to earning ratio itu rata-rata selama suatu periode tertentu. Bisa 3 tahun, bisa 5 tahun, bisa 10 tahun, dan seterusnya. Saya sempat mencontohkan di episode ketiga 4, kita nanti akan coba lagi, kita akan buka Stockbit, mungkin bagi subscriber yang baru, bisa nanti untuk melihat seperti apa secara live metodenya. Ada juga yang menggunakan macam-macam ya, ada EV per EBIT, price to sales, tapi saya biasanya cuma menggunakan price to earning ratio untuk simplifikasi. Nah, ini berdasarkan earning atau laporan laba rugi yang ada di laba ruginya. Nah, yang ini yang berdasarkan asset base. Asset base itu yang berdasarkan neraca keuangan. Apa yang bisa kita nilai? Ada yang namanya itu price to book value atau biasa kita singkat PBV. Ada juga yang menggunakan price to net asset value. Price to net asset value itu artinya biasanya digunakan di properti. Kenapa? Karena book value-nya properti itu adalah book value pembelian tanah pada saat itu. Jadi ketika seandainya ditulis di situ aset tanahnya itu adalah 100 miliar, bisa jadi tidak terjadi selama tidak direvaluasi ya asetnya. Maka 100 miliar itu adalah harga pembelian di tahun 2010 gitu misalnya. Nah, sehingga kita harus adjust lagi harga tanahnya karena tanah ini kan terapresiasi kan. Nah, kita harus adjust lagi, itu namanya price to net asset value. Nah, yang berikutnya ada lagi price to net current asset value. Kita hilangkan semua aset tetap, karena kita asumsikan pabrik itu bakal obsolete. Obsolete itu artinya apa ya, aus, kemudian mobil itu bakal aus, gedung itu bakal aus, yang bisa cepat kita likuidasi aja yang kita pertahankan. Misalnya kas, inventory, kemudian piutang, kalau seandainya kita bisa cepet-cepetan tagih ya, kita kurangi dengan harga utang. Gitu. Itu namanya price to net current asset value. Oke, sampai di sini kita nanti akan coba menggunakan beberapa emiten ya, seperti voting tertinggi kita BRI, Pakuwon, dan apa tadi satunya ya, BNI ya. Oke.
Oh ya, silakan diketik ini ya, di Linktree ini ada yang namanya spreadsheet investasi. Saya sudah kopikan ke sini, jadi bisa diklik di sini. Nah, dan diklik di bagian spreadsheet investasi. Nanti akan masuk ke link saya di sini. Nah, ini linknya gratis. Kalau bagi yang mau download, tinggal file, kemudian download as Microsoft Excel. Sebenarnya saya sudah memberikan template-nya pada saat episode ke-34 ya. Jadi ini adalah template saya, tapi saya akan coba bikin yang untuk di sini. Oke, jadi saya akan pakai BRI, saya akan pakai BNI, dan saya akan pakai Pakuwon. Kebetulan Bank BRI sama Pakuwon ini kita sudah sempat memberikan valuasinya ya di sini ya. Yang belum adalah Bank BNI. Nanti kita akan coba buka Stockbit. Saya selesaikan dulu slide pada yang saat ini. Kemudian perhatikan ada plus minus. Kita menggunakan median dari PE dan median dari price to book. Median untuk PE ini tidak cocok digunakan untuk perusahaan yang labanya naik turun atau cyclical. Nah, ini tidak cocok price to earning ratio karena bisa bias ya. Price to earning ratio-nya akan naik, misalnya 40, bukan berarti perusahaan itu dihargai mahal karena 40 kali karena dia bagus, tapi karena labanya itu rendah. Makanya price dibagi earning keluarnya tinggi karena labanya rendah. Tapi dia kan kelihatan murah, misalnya mungkin price to earning 2 kali. Kenapa? Karena tiba-tiba pada tahun ini, misalnya harga komoditasnya naik karu-karuan di awal tahun atau tahun sebelumnya, sehingga harga jualnya tinggi, maka price-nya itu mungkin naiknya cuma 10%, tapi earning-nya naiknya 50%, price to earning-nya kelihatannya lebih murah. Nah, itu nggak cocok. Cocoknya untuk perusahaan yang stabil earning-nya, atau naiknya itu stabil. Oke, lanjut ya. Tambahan, menentukan earning, nah ini yang saya nanti akan bahas, tapi akan saya bahas di intrinsic. Jadi akan saya menentukan earning dengan yang namanya memasukkan unsur cyclically adjusted dan potential earning. Kita akan bahas di intrinsic valuation ya. Nanti setelah itu kita terapkan juga di relatif. Oke, sekarang kita akan coba masuk di sini. Jadi kita akan lihat di sini ya, untuk Bank BRI sendiri price-nya itu 2950. Kenapa kok ini ganti-ganti? Karena saya memakai fitur Google Finance. Jadi ketika saya pakai fitur Google Finance, maka harganya akan terupdate secara otomatis. Ya, Google Finance. Kemudian market cap juga sama. Market cap enggak ya, enggak pakai saya. Oke, nah ini bisa terupdate. Tapi sebenarnya market cap juga ada rumusnya ya. Oh, ini rumusnya market cap. Saya bisa pakai juga di Bank BRI. Saya ganti B31 jadi B3. Nah, maka akan juga keluar sama 360,231. Oke, ini market cap-nya Bank BRI, ini jumlah lembarnya. Saya masih pakai yang 2019, kita akan update aja dengan pakai Stockbit ya, BBRI. Ya, kita langsung lanjut ke BBRI. Nah, sekarang saya pakai shortcut-nya aja, kita bisa cek di key stats. Di BBRI di sini, ini ada net profit. Nah, current EPS TTM. Jadi nanti saya pakai ini aja, saya copy ke dalam. Nah, ini misalnya saya langsung ganti di sini, net profit-nya itu pay special, pay value only. Ketemu 279. Ya, 279 ya. Nah, ini saya pakai shortcut. Kemudian current book value per share-nya saya juga pakai shortcut juga. Saya ganti di sini. Nah, ini nanti kita bisa nanti ganti, saya kasih X karena saya belum ganti di sini. Kemudian kita cek Bank BNI. BBNI kita cek Bank BNI. Key stat-nya EPS TTM-nya 834,46. Saya ganti di sini. Face value 834,46. Kemudian book value per share-nya saya ganti juga di sini. Special, base value. TTM itu apa? TTM itu trailing 12 month. Jadi ada dua. Satu, kita bisa memakai yang namanya annualize. Annualize itu artinya kita kalikan 4. Kalau seandainya ini kuartal 1 itu kan jadi laporan keuangan kan ada 4. Ada yang 3 bulan, yaitu kuartal 1, 6 bulan pertama kuartal 2, kemudian 9 bulan itu kuartal 3, terus kemudian full year itu 12 bulan.
Nah, kalau trailing 12 month itu kita menggunakan 12 bulan ke belakang. Jadi dari kuartal 1 ini sampai kuartal 2 2019 kita ambil laba selama 12 bulan. Sedangkan annualize ya kita kalikan tadi, kalau misalnya kuartal 1 kita kalikan 4, kuartal 2 kita kalikan 2, kuartal 3 kita kalikan 4/3, dan seterusnya, atau 12/9 dan seterusnya. Nah, ini kita sudah dapatkan. Nah, yang kita lakukan, yang saya coba ulangi kembali di Stockbit, kita di sini ada yang namanya fitur financial. Jadi di financial itu kita bisa mengcopy price to earning-nya dari si history yang ada di dalam BBNI. Jadi saya misalnya ganti saja ini menjadi trailing 12 month, karena saya suka memakai trailing 12 month di sini. Terus kemudian saya tinggal copy. Jadi ini saya copy di sini sampai Q3 2008. Kemudian saya paste di sini. Saya cut ya. Ini berarti ada yang baru kan. Atau ya enggak apa-apa, saya copy di sini, nanti ini saya cut sampai ke belakang. Ini saya cut. Karena di sini nanti ada Q1 2020. Ini juga saya cut. Saya paste, kemudian ini saya cut juga. Oh, enggak usah. Pak Kwon kan Q1 belum keluar. Ini 2020, terus ini Q1. Ini juga sama, Q1 2020. Sekarang kita masukkan price to book value-nya. Price to book value kita tinggal ganti ke dalam balance sheet atau neraca keuangan. Kita bisa pakai quarterly, karena neraca keuangan itu bukan mengambil selama 1 tahun, tapi ya pada saat itu adalah potretnya. Kalau trailing 12 month, laba itu kita harus ambil per 1 tahun. Makanya kenapa kita harus 1 tahun kan kalau seandainya belum 1 tahun. Nah, ini adalah punyanya Bank BNI ya. Saya akan coba masukkan price to book value yang quarter. Kemudian saya copy, ini malah sampai 2017 ya. Enggak apa-apa, kita pakai yang sampai Q3 tadi ya. Terus kemudian saya paste di sini. Nah, ketemulah bahwa PE ratio-nya si bank BNI itu rata-rata dia itu dijual di 9,8 kalinya. Sedangkan average 10 year selama 10 tahun dari sini kan kadang-kadang, misalnya contoh di sini, pada saat resesi ini dia dijual di 4,6. Kemudian di 2019, Q4 di akhir tahun, sebelum resesi dia dijual di 9,5 kali. Kadang ada di masa-masa di mana dia dijual sangat mahal, 13,6 kali. Dan seterusnya ya. Jadi rata-ratanya dijual di 9,8 dan 10,6 kali. Pada saat ini price to earning ratio-nya 4,5 kali. Dengan perhitungan matematika sederhana, sebenarnya kita bisa bilang kalau Bank BRI ini dijual di separuh harganya. Kalau kita hanya melihat relative valuation. Nah, saya akan coba lengkapi data dari Bank BRI ya. Saya tinggal ketikkan lagi BBRI di sini. Kemudian ketemulah financialnya. Financialnya ketemu di sini. Saya trailing 12 month kan. Oh, balance sheet dulu ya, quarterly. Oke. Ketemu angka 2,1. Saya jadikan ini 2,1. 2,1 di bawah ya. Kemudian price to earning-nya, kita coba lihat price to earning-nya. Kita lihat ke laporan keuangan, income statement, kemudian kita lihat di bawah. Ketemulah, diganti dulu dengan TTM, trailing 12 month. Ketemulah nilai sebesar 10,84. Oke, saya paste di sini. Nah, ketemulah nilai-nilai ini. Jadi yang kita lakukan adalah price to earning ratio adalah kita memakai price to earning ratio 12,16 kali, kita kalikan dengan net profit per lembarnya berapa, atau earning per share-nya berapa. 279 saya kalikan 12,16, ketemulah angka 3389. Ini adalah nilai wajar Bank BRI apabila kita memakai histori ke belakang 5 tahun.
Kalau kita pakai 10 tahun, di mana rata-rata dia 11,28, maka ketemulah angka 279, saya kalikan dengan 11,28, ketemulah angka 3143. Sampai di sini jelas ya. Nah, untuk price to book sama, dia PBV-nya itu 2,5 kali, rata-ratanya selama rata-rata 5 tahun terakhir, rata-rata 10 tahun terakhir dia itu 2,73, ketemulah angka sekian, 3593 dan 3923. Nah, kalau saya konservatif, saya akan memilih yang paling rendah. Jadi saya akan memilih angka 3143 sebagai nilai wajarnya saya. Oke? Kemudian kalau seandainya saya itu moderat, moderat itu artinya ya udahlah, nggak mau terlalu pesimistis, tapi juga nggak mau terlalu optimistis. Orang optimistis akan memakai angka yang paling tinggi. Oh, BBRI itu nilai wajarnya 3.923. Dia akan ngeset, wah nilai wajar BBRI itu tinggi. Jadi ketika diskonnya mungkin dia set, mungkin diskonnya itu apa ya? Karena dia terlalu optimis, otomatis dia akan masuk di harga yang lebih tinggi daripada orang yang lebih pesimis. Resiko dari orang pesimis adalah dia bisa jadi tidak dapat barang karena saking pesimisnya, tapi dia tidak akan rugi. Intinya seperti itu. Nah, ini ketemu angkanya 3143 dan 3512. Saya pakai diskon pada saat itu 30%, kalau 30% berarti ketemu di angka 2548. Pada harga saat ini 2950 diskonnya itu adalah 16%. Jadi tergantung sobat investor seperti apa inginnya. Kalau seandainya dia sobat investor kepingin diskon yang lebih besar lagi, maka pada harga 2950 tidak masuk. Intinya seperti itu. Nah, untuk BBNI, diskon pada saat ini adalah 55,2%. Untuk ini adalah nilai wajarnya 8186, 8804, kalau secara PBV 7751 dan 9452. Di mana kalau seandainya saya pakai perhitungan konservatif itu 7751, kalau saya pakai perhitungan moderat itu adalah 8548. Oke. Jadi kalau seandainya saya masukkan diskonnya itu 40%, maka harusnya di bawah 5.000 Bank BNI itu adalah bank yang menurut saya layak untuk dibeli. Misalnya kalau seandainya saya pakai MOS 50%. Intinya seperti itu. Dan margin of safety kita bisa tidak boleh pukul rata untuk semua emiten. Untuk emiten yang bagus, maka margin of safety kita mungkin bisa punya toleransi yang lebih rendah. Misalnya kayak Bank BCA. Ya susah untuk dapat diskon 40% di Bank BCA. Kalau tidak salah Bank BCA itu kalau kita cek di episode ketiga 4, pada saat ini dia itu diskonnya itu 10% karena saya pakai asumsi moderat. Sorry, bukan 10% ya, 2,5%. BCA itu sangat susah sekali dijual di harga diskon karena dia bank yang memang punya brand yang kuat, punya dana pihak ketiga yang lumayan banyak karena Bank BCA itu semua rekening bisnis banyak orang pakai BCA dan seterusnya ya, dan brandnya itu sangat kuat sekali, pelayanannya sangat sangat bagus gitu, klik BCA-nya juga jalan gitu ya. Nah ini ketemu diskonnya pada saat ini hanya 2,5%. Kalau kita mau masuk di diskon 10%, maka kita harus beli di harga kurang dari 23.943. Intinya seperti itu. Jadi terserah. Kalau Warren Buffett bilang kan, buy a wonderful company at a fair price. Fair price itu harusnya di 0% bahkan. Saya akan balik lagi ke nilai relatif. Jadi di sini ketemu Bank BRI itu 5129. Apakah masuk akal angka 7.751 dan 8.500? Saya rasa kok ya masuk akal. Kenapa kok masuk akal? Karena ya dilihat aja. Bank BNI sendiri pernah kok mencapai angka 8.000 kok. Pernah di masa lampau, bahkan di 2018 dia sempat mencapai 9 ribuan ya, sempat pernah nyentuh 10.000 bahkan, dan 52 week high-nya 9.450. Mungkin dia didiskon banyak, mungkin kredit macetnya lebih tinggi, NPL-nya lebih tinggi daripada Bank BCA, itu yang pertama. Kemudian ya tahu sendiri lah secara kualitas Bank BNI ini sama BCA jauh beda. Tapi apakah selisih diskonnya itu yang satunya bisa hampir 50%, yang satunya 10% itu make sense apa enggak untuk kita membeli Bank BNI daripada kita membeli Bank BCA? Bagi saya ya make sense saja. Saya enggak perlu harus yang nomor 1, juara 3 pun atau juara 4 pun saya oke. Kan sama-sama 4 besar kan, the big four kan. Ketimbang misalnya bank yang lebih kecil, jauh lebih kecil dibandingkan keempat bank ini. Jadi itu alasan saya kenapa saya memilih Bank BNI ya sebagai portfolio saya. Oke, pada intinya seperti itu. Harga sekarang di 38.30. Nah, lanjut ke Pakuwon. Pakuwon sendiri income-nya trailing 12 month itu ada di 10,09. Saya akan coba ketik 10,09.
Kemudian PBV-nya ada di PBV-nya ada di 1,83 Pak Kwon. Oke, saya akan input 1,83. Nah, ketemulah nilai-nilai ini. Jadi harga wajar dari Pak Kwon itu kalau seandainya saya pakai perhitungan konservatif itu diskonnya bahkan di 62%. Nah, ini kita harus cek dengan yang ada di dalam pergerakan harga sahamnya, apakah memang masuk akal dia dihargai di 900 gitu misalnya. Kalau kita lihat maksimum ya, Pak Kwon itu pernah dihargai di harga 770 di 5 year. Dia pernah dihargai di harga 710, pernah dihargai di harga 700, kalau 52 week high-nya 815. Jadi sebaiknya kalau seandainya nilai konservatifnya saja lebih tinggi daripada harga yang ada di pasaran pada saat ini, kita sebaiknya pakai asumsi yang konservatif atau bahkan kita pakai 52 week high. Intinya seperti itu. Ini adalah metode valuasi relative valuation yang saya bilang tadi, jalan di Kertajaya Indah, di tempat mewah di Surabaya, yang mungkin harga per meter perseginya 40 juta per meter persegi, itu akan selalu dihargai mahal. Sedangkan ada jalan di misalnya di daerah Manyar Kartika yang harganya 10 juta per meter persegi akan selamanya dihargai segitu gitu intinya. Karena memang beda sektor atau beda industri atau beda kekuatan brand. Nah, sehingga pasar menilai lebih mahal. Sampai sejauh ini oke ya. Ada beberapa plus minus ya kalau seandainya median PI, median PBV plus minusnya cocok untuk laba naik turun, jadi tidak bergantung sama earning-nya, tapi bergantung pada book value. Tapi permasalahannya, pergerakan harga itu lebih ditentukan oleh naik turun dari laba. Nah, ini yang membuat kadang-kadang PBV ya juga bisa tidak cocok karena harga naik turun itu ya tergantung dari earning-nya. Kalau earning-nya lagi naik, labanya lagi naik, maka pasar menilai tinggi. Labanya lagi turun, pasar panis habis-habisan. Nah, jadi kita kombinasikan aja dua ini supaya balance. Intinya seperti itu. Tapi yang kalau misalnya momentum dari pergerakan harga memang ditentukan oleh earning. Itu indikator utama orang akan membeli saham. Misalnya fund manager akan membeli saham ketika labanya itu naik. Dan naiknya itu bukan karena menjual aset. Intinya seperti itu. Oke, sampai sini jelas ya. Saya akan lanjutkan saja karena kita sudah terpotong beberapa menit karena tadi putus.